Salam kemenangan. Tetap di rumah, tapi menjadi kreatif, inovatif, produktif. Dan ingat, kalau toh memang harus keluar untuk hal yang penting, kerjakan dengan hati-hati dan terus berkemenangan. Kita akan belajar bersama-sama dalam program ini untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, deep dalam hadirat Tuhan dan belajar firman-Nya. Dan luar biasa, hambanya hadir, tamu kita, Pak Dr. Andes Dharma Pongrikun MMMH. Thank you. Terima kasih Pak Tim. Viva RI. Viva Republik Indonesia. Viva Republik Indonesia. Dan tamu kedua, tim musik kita, Eunike Sister, Agnes, Esther, dan Nike. Kita akan belajar bersama-sama tema yang sangat powerful, yaitu iman yang teguh. Solusi terkuat menghadapi pandemi corona. Sebenarnya Indonesia itu sudah sangat biasa dengan iman. Terbukti banyak nama iman, Iman Santoso, Imam Raharjo, dan iman-iman yang lainnya. Tapi imannya kurang teguh. Teguh juga banyak. Teguh, Joko Susilo, Teguh Raharjo. Tetapi kalau dipadukan antara iman yang teguh, solusi yang powerful. Dan tentu akan sangat indah kalau kita mulai dengan pujian penyembahan. Dan Eunike Sister menyanyikan pujian, nyatakanlah lagi, dahulu Musa pernah membelah laut, dahulu Yosua telah menghancurkan Yeriko, dahulu perbuatan Tuhan ajaib terjadi, oleh nama Tuhan Yesus Kristus bisa terjadi lagi. Nyatakanlah lagi Eunike Sister, silakan. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Saat kegentaran, ketakutan melanda seluruh umat, pilihan Allah, di belakang ada Fir'aun yang mengejar, di depan ada lautan Kolsom. Tapi Musa angkat tongkatnya karena perintah Tuhan dan laut terbelah. Nyatakanlah lagi. Nyatakanlah lagi di akhir-akhir zaman ini, seperti zaman Nuh. Orang yang tidak mengenal dan menyembah Allah lewat, tapi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, menerima perlindungan dan janji hidup yang kekal. Dan saat ini kita akan belajar dari topik yang sangat menarik, yaitu iman yang teguh. Dikatakan iman yang teguh solusi terkuat menghadapi pandemi
corona. Pak Dharma Pongrekun, apa arti iman yang teguh solusi terkuat menghadapi pandemi corona? Artinya dulu, Pak. Iman berhubungan dengan imun. Iman yang teguh artinya kondisi imun kita stabil. Karena iman kita teguh. Tak tergoncangkan, itulah yang menjadi solusi terkuat menghadapi pandemi corona ini. Karena kalau imun kita lemah, maka perlu dipertanyakan imannya. Karena iman sangat dipengaruhi oleh persepsi yang kita pahami. Kalau kita punya iman yang kuat, maka persepsi kita benar. Sel-sel tubuh kita akan mengikuti seperti apa persepsi yang kita miliki. Kalau kita punya pemahaman yang benar, sel-sel tubuh kita juga akan menggiring kita untuk merespon hal-hal yang benar. Dan dari respon yang benar akan terproduksi di dalam tubuh kita hormon-hormon yang menguatkan tubuh kita. Antara lain endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, dan interferon. Sel penyakit apa saja akan mati ketika itu semua terproduksi dalam tubuh kita. Sebaliknya kalau takut, cemas, Dia akan menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon beracun dalam tubuh yang akan membuat, karena tubuh stres, tubuh ketakutan, yang akan membangkitkan, menstimulus sel-sel penyakit dalam tubuh untuk aktif. Itu hormon kortisol. kalau dia cemas, takut, apalagi pahit hati, Jelas. iri hati, Jelas itu Pak. Jadi itu semua sebenarnya reaksi dari dalam tubuh kita. Jadi ketika kita tidak punya iman yang teguh, ya pasti gampang goncang. Namanya saja teguh Pak. Batu karang yang teguh. Dia tidak tergoncangkan oleh ombak. Kalau kita meneladani iman yang teguh adalah para pahlawan iman di Ibrani 11. Bagaimana Sadrah, Mesah, Abednego harusnya dibakar di dapur api. Ya. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak bersanggup menolong kami tetap teguh. Keren banget. Bukan Nebukadnezar begitu. Hari-hari ini sudah mulai muncul patung-patung Nebukadnezar Pak yang akan mengarah kita ke sana. Tentu kita tolak dan jangan sampai. Juga imannya Daniel, dimasukkan gua singa, enggak masalah. Tetapi puji Tuhan menurut data yang ada katanya pas singanya puasa waktu itu. Sehingga, bukan ya, karena kuasa Tuhan ya. Bukan. Iya. Karena ada tangan Tuhan Iya. yang menjaga Daniel. Kenapa Daniel tidak gentar? Karena dia bisa melihat yang mata jasmani kita tidak bisa melihat. Jadi dia masuk ke kandang singa dengan tenang. Karena dia melihat ada pasukan malaikat sedang memegang mulut singa. Begitu yang memfitnah Daniel dimasukkan dimakan karena malaikatnya sudah lagi meninggalkan singa itu. Baik, Pak Dharma Pongrekun, bagaimana Bapak belajar tentang iman yang teguh dari perjalanan iman Bapak? Tentu Bapak kan mengalami yang namanya pernah masa jatuh, imannya jatuh, atau imannya setengah-setengah. Tapi dari sosok Bapak sekarang sih saya lihat imannya udah teguh nih. Jadi kita pengen tahu langsung teguh atau bertahap. Silakan Pak. Tentunya Pak Tim, pemirsa di rumah, perjalanan hidup kita semua sebenarnya seperti jet coaster, kadang naik, kadang turun. Wow. Ya, kadang naik, kadang turun. Tetapi satu yang menggerakkan saya, bahwa apapun yang kita kejar di dunia ini, pada akhirnya kita harus tinggalkan. Nah, kalau kita tinggalkan, berarti semua sifatnya sementara. Dan apapun yang kita kumpulkan, saya melihat tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya banyak yang akan tawar hati. Ketika masa di mana kita harus dipaksa menerima tanda,
Bahkan di Wahyu 13 ayat 17. Tidak ada yang bisa menjual atau membeli kalau tidak ada tanda. Artinya apa? Saya mau dipasang tanda, saya nggak mau. Artinya apa? Berarti percuma dong saya kumpulkan banyak-banyak. Harta dunia yang pada akhirnya itu menjadi jebakan Batman istilah sekarang. Saya masuk ke dalam jebakan di mana saya tidak bisa keluar. Perlu diwaspadai. Yesus sendiri pernah memberikan contoh, ada seorang anak muda yang kaya. Ditantang, jual hartamu ikut aku. Kita harus bersiap, melatih diri, jangan sampai kita menjadi tawar hati seperti anak muda itu. Ketika kita sudah terlanjur mengumpulkan harta dunia, ketika kita di-challenge untuk dipasang atau tidak, jangan sampai kita terpleset. Tidak menyelesaikan pertandingan ini dengan strong, finishing strong. Tetapi justru ikut karena kita lebih mengutamakan keselamatan jasmani kita yang fana. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi barang siapa yang melakukan kehendakmu, dia akan Tetap selama-lamanya. tetap selama-lamanya. Tetap selama-lamanya apa? Jangan kita hanya berpikir fisiknya. Tetapi ketika roh kita kembali kepada yang menciptakan, tetap kepada yang memberi, roh kita tetap bersama-sama dengan Dia. Itu yang terpenting, Kak. Wow. Pak Dharma Pangrekun, di Alkitab Perjanjian Lama juga pernah terjadi istilahnya pandemi seperti COVID-19, di mana waktu itu orang Israel dijajah 430 tahun, tidak diizinkan Firaun untuk pulang, dan akhirnya mereka kena tulah ke 1/10, sampar. Karena kata virus kalau di Alkitab sejajar dengan kata sampar. Ada 51 ayat tentang sampar di Perjanjian Lama dan 5 ayat di Perjanjian Baru. Dan terakhir sampar itu di kitab Wahyu pasal 18. Nah, tapi yang menarik, ternyata sampar itu sebagian besar karena hukuman memberontak kepada Tuhan. Nah, kita nggak berani menilai apapun hari-hari ini. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada sebuah hubungan. Begitu umat Tuhan merendahkan diri, terus punya iman yang teguh kembali, ada pemulihan. Menurut Pak Dharma Pangrekun, karena ini bukan satu negara, 210 negara lebih. Ini sebuah gejala apa menurut Pak Dharma Pangrekun pandemi ini? Buat saya harus melihat dari kacamata spiritual. Ya. Ini adalah latihan yang Tuhan berikan. Saya tidak mau melihat ada apa, tidak penting buat saya. Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, dari mulai penciptaan langit dan bumi, sampai pada kesudahannya, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan penyertaannya sempurna. Dan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Wahyu dari awal sampai akhir yang sudah dinubuatkan 2000 tahun lebih yang lalu, semua karena Tuhan tahu apa rencana daripada si pendurhaka yang akan dilakukan. Dari Tuhan tidak pernah ada cobaan, ujian yes, untuk menaikkan kita level. Mari kita anggap ini sebagai latihan untuk menaikkan kita level. Sebelum masa yang disebutkan di Wahyu 13 ayat 17 tadi terjadi, kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita hidup kudus sehingga kita punya iman yang kuat. Kuat ini saya bicara stabil, bukan kuat hari ini besok jadi angot lagi atau bagaimana. Terus-menerus kuat. Kuat, karena tanpa konsistensi iman, mustahil kita bisa lolos dari lubang jarum. Saya tidak mau mengatakan bahwa sebentar lagi terjadi, saya tidak mau mengatakan. Tetapi persiapkan diri, kapanpun itu terjadi, kalaupun itu terjadi, kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil.
Karena ini hanya menyangkut bos mana yang kita pilih. Bos duniakah atau Almighty God. Itu saja yang penting buat kita. Yang lain ini cuman variasi-variasinya aja. Jadi mari kita lihat dengan tersenyum bahwa begitu baiknya Tuhan kepada kita, sehingga kita diberikan satu kesempatan untuk berlatih kembali untuk mengingat hidup kudus dan mendorong diri kita semua siapa saja, tanpa harus lagi menilai. Lakukan yang terbaik, tidak perlu saling mencerca, rendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan berteriak kepadanya, Tuhan, aku kuat di dalam pelukanmu. Hanya itu yang bisa menyelamatkan hidup kita. Bukan harta kita. Semua akan kita tinggalkan. Bukan pangkat kita. Bukan pangkat Bukan kita. jabatan. Tuhan tidak akan bertanya, berapa asetmu? Apa pangkatmu? Apa prestasimu? Tuhan akan bertanya, seberapa besar imanmu kepadaku? Seberapa besar kasihmu kepadaku? Hanya itu kok yang Tuhan bertanya kepada kita. Mari kita sama-sama menganggap hidup kita sudah selesai. Tuhan saja tahu kapan dia harus berhenti. Kalau kita tidak tahu kapan kita harus berhenti, berarti kita sedang mendorong diri kita masuk ke dalam jurang, ke dalam lautan api. Kita harus segera mengatakan, hidup saya sudah selesai. Hidup saya hanya buat Tuhan. Sebelum terlambat, mari kita serahkan seluruh hidup kita. Kalau masih banyak kekurangan, kita masih ada kesempatan untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Dan serahkan semua rencana hidup kita di bawah genggaman Tuhan. Jangan sampai keinginan daging kita, Pak, yang lebih mendahuluinya. Makanya rencanaku bukanlah rencanamu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi kita tidak perlu berencana. Ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan yang akan bawa kemanapun kita pergi. Karena kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Wow, jadi luar biasa. Kita udah habis. Harus habis. Nggak ada kebanggaan. Nggak udah. Nggak ada keinginan. Nggak perlu. Selesai. Selesai. Seperti Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi. Yes. Kita harus merendahkan diri. Iya. Pujian daripada Eunika Sister, kami umatmu rendahkan diri. Berbalik dari jalan kami yang jahat. Bertobat. Dan Tuhan mendengar doa untuk kita dipulihkan. Indonesia dipulihkan dan bangsa-bangsa dipulihkan. Silakan Eunika Sister. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, kembali dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali hidup kami. Pemirsa dimanapun kau berada, sedang di rumah, work from home, atau belajar dari rumah, beribadah di rumah, atau dimanapun kau berada.
yang disampaikan Pak Darmo Porengo tadi sangat powerful bahwa uang, jabatan, kekayaan di hari-hari ini nggak ada arti. Biarlah kita bersama-sama membangun iman yang teguh. Pak Darmo Porengo, sering kita di satu saat imannya teguh. Contoh, Yosua mengalahkan Yeriko. Begitu masuk mengalahkan Ai, kalah. Sudah 40 tahun perjalanan tinggal masuk tanah perjanjian, takut sama orang-orang Kanaan. Sehingga harus berputar-putar lagi 40 tahun. Jadi bagaimana menjaga konsistensi supaya iman kita terus teguh. Supaya kita tidak jatuh dan jatuh. Jadi iman yang teguh sangat berbanding lurus dengan tubuh yang sehat juga. Tubuh yang sehat harus dibangun dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang cocok untuk tubuh kita. Karena tubuh yang kudus, seperti di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jangan dipisah-pisah. Makan seenaknya bilang iman teguh, nggak bisa. Jadi iman yang teguh itu juga pelihara tubuh kita. Ya, kalau kita selama ini sembarangan karena ketidakmengertian, sekarang dengan kita sudah mengerti, mari kita segera kembali kepada metode yang benar. Jangan sampai konsep spiritual iman yang teguh tadi tidak sinergi dengan tubuh yang kudus. Karena iman yang teguh dengan tubuh yang kudus ini sebenarnya satu kesatuan. Nggak mungkin punya iman yang teguh kalau tubuhnya tidak kudus. Kan begitu Pak Tim? Ya. Jadi selain pola makan yang benar, tubuh yang kudus, tinggalkan hal-hal yang tidak kudus, itu adalah proses menuju kepada iman teguh. Iman teguh itu stabil. Bukan cuma saya beriman, tetapi teguh yang stabil. Iman yang selalu teguh. Tanpa stabilitas, tanpa konsistensi nggak mungkin. Tepat sekali, karena ternyata orang Israel habis menang lawan Yeriko, terus kalah melawan Ai karena nggak ada kudus. Ahan mengambil barang yang dilarang Tuhan. Jadi tidak kudus, tidak benar. Ada hawa nafsu di situ. Ada hawa nafsu. Sombong, sudah dikasih kemenangan misalnya. Menghakimi orang lain. Sombong punya angka bilangan yang cukup tinggi. Tinggi, menghakimi orang lain. Padahal kita ini diciptakan unik. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang lebih kurang. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi saling melengkapi. Karena apa? Yang berkuasa di sini Tuhan. Jadi di sini tidak perlu kita melihat harus sama, harus ragam. Terima saja itu sebagai ciptaan yang unik. Tetapi jangan salah, dunia ini menyeragamkan kita. Sekolah harus setiap tahun naik, pendidikannya sekolah sama, semua pendidikan sekolah SD harus 6 tahun. Coba Bapak Tim pikirkan, kenapa harus 6 tahun? Pernah nggak terpikir? Sekolah menengah 6 tahun. Sekolah menengah, high school 6 tahun dibagi junior sama senior. Pernah nggak terpikir? Coba cari tahu. Kenapa angkanya harus Kuliah kalau kedokteran juga 6 tahun. Dulu 6 tahun, bukan cuma kedokteran. Semua ya? Dulu hampir semua. Hampir semua 6 tahun. Tapi kalau Bapak bicara kedokteran, nanti kita bicara lagi hal yang lain di belakang layar. Karena sekarang kenapa orang sangat takut dengan pandemik ini? Kesehatan berhubungan dengan kematian. Dan tanpa disadari, gejala yang sangat-sangat umum, itu yang menjadi propaganda. Bahwa cukup dengan bersin, kita harus jauhi. Seolah-olah kayak penyakit lepra. Padahal pengalaman saya masuk ke dapur saja bisa bersin saya. Ayah saya bersin dari dulu, kalau bangun pagi pasti bersin.
Jadi seperti itu. Tetapi apapun itu, imun yang kuat karena iman yang teguh, dia menjadi benteng yang kokoh. So, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada cerita boleh takut. Karena ketakutan bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan. Udah jelas kok. Jadi kalau kita takut, pertanyaannya di mana imannya? Jadi cuma itu aja. Ketika ketakutan datang, berarti kasih Allah tidak ada pada kita. Pak Tim yang ngajarin saya. Roh ketakutan itu tidak ada kasih, Pak. Ketika kasih ada, keberanian muncul. Kenapa? Kita tidak berpikir untuk diri kita lagi. Kita berpikir untuk ini. Bayangkan banyak keluarga sekarang yang kita lihat. Sampai anak dengan orang tua nggak berani. Anaknya nggak berani ketemuin orang tua. Gimana kalau ada apa dengan orang tuanya? Logika loh, Pak. Orang tua mau ketemu cucu menjadi sulit. Kenapa? Ya karena tidak diizinkan misalnya oleh orang tua daripada anak itu untuk melihat cucunya. Akhirnya pakai Zoom. Ini sudah nggak normal. Nah ini yang saya bilang nggak fitrah gitu loh. Nggak teguh imannya. Karena tidak fitrah, ya goncang. Sekalipun harus tetap jaga jarak. Begini ya, banyak kita yang akhirnya menghujat Tuhan. Bahkan tidak sedikit. Orang yang kelihatan dekat itu justru menghujat. Kenapa? Dari dulu orang yang dekat itu yang suka sakit hati. Misalnya, Pak Tim kurang apa? Sudah melakukan apa? Kok masih mengalami musibah? Saya cuma ingatkan kepada semuanya, jangan pernah mengusik otoritas Tuhan. Kematian haknya Tuhan. Tapi jangan sampai tawar hati karena hal seperti itu. Itu mendukakan Roh Kudus, karena itu haknya Tuhan. Sebenarnya kita sudah mati sebelum kita dipanggil mati. Jangan pernah mempertanyakan otoritas Tuhan. Kebanyakan orang takut karena medsos. Nah, tadi kan Pak mau jelaskan bahayanya handphone nih. Saya siap buang handphone ini juga nih, kalau memang bahaya. Jadi begini Pak Bim, ketakutan sudah ada. Iya. Kapan ketakutan pertama kali terjadi Pak Tim? Waktu dia tidak pegang janji Tuhan. Kapan itu? Dia itu siapa? Pribadi orang itu. Nah, kapan sejarahnya ketakutan pertama kali terjadi? Dosa. Ketika Hawa selesai memakan buah itu. Lalu Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ya. Mereka ketakutan. Di situ sejarah ketakutan pertama. Jadi ketakutan menyertai orang-orang yang berdosa. Nah, medsos ini mah cuman apa ya? Terusannya gitu loh, turunannya, cara untuk lebih masif aja kok. Tetapi roh ketakutan ada pada orang-orang berdosa, termasuk saya. Sekarang kalau kita sadar, mari kita saling menguatkan. Supaya apa? Supaya kita lepas dari cengkeraman ketakutan. Karena yang ada dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ketakutan itu berdosa loh. Dan kuncinya ketika kita sudah menganggap selesai hidup kita, baru di situ muncul. Kalau kita masih memikirkan hawa nafsu kita, agak susah Pak. Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Tidak disuruh cari tambahannya dulu. Jadi cari dulu itu. Itu hanya pelengkap. Hanya apa ya namanya? Ongkos operasional. Ongkos operasional. Itu pasti Tuhan siapkan. Jadi nggak usah pusing. Dahulukan Tuhan, maka Tuhan yang akan siapkan. Yang menjadi sulit buat kita adalah kita selalu masih punya mimpi-mimpi untuk memuaskan kedagingan kita. Ini Pak Dharma, di Markus pasal 4. Ini level murid Yesus nih. Murid Yesus bersama Yesus sedang menyeberang danau Galilea, kena badai, ombak, topan. Mereka mencoba untuk membuang muatan, mengatur layar, dan akhirnya mereka putus asa dan teriak kepada Yesus. Nah jadi mereka akhirnya punya alasan, mau murid aja takut, masa kita nggak boleh takut. Nah tetapi yang menarik itu Yesus masih ada bersama mereka. Nah hari-hari ini kenapa umat, bahkan orang percaya takut terus-menerus karena Yesus tidak di dalam situ. Kalau di dalam situ dibiarkan tidur. Nah bagaimana Pak Dharma kita mengaktifkan iman yang teguh itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu
baca jumlah yang mati, baca jumlah yang ODP, PDP, berita-berita luar negeri, langsung bangkit lagi ketakutannya. Nah, mengalahkannya saya setuju, karena dosa, bertobat dari dosa, berbalik di jalan yang jahat. Tetapi input-input ini nggak berhenti. Jadi begini, kalau tadi cerita tadi, Allah masih ada dalam wujud jasmani. Iya, Ya. Sekarang pun tetap ada dalam wujud Roh Kudus. benar. Ya. Dan ada sekarang di sebelah kanan saya. Di kanan saya juga ada. Ada. Iya. Dan ada di antara para kita sekalian. Dan ini yang kita tidak pernah latih dari dulu. Untuk merasakan hadirat Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, iman yang teguh sangat dipengaruhi oleh hidup yang kudus. Ketakutan kita cuma satu. Kita sebenarnya nggak takut-takut amat mati, tapi yang membuat kita takut apa? Kita sudah terlalu banyak berbuat dosa, Pak. Karena mati kita udah tahu pasti. Cuman kita jadi ragu-ragu. Hitungan kita sudah masuk nilai passing grade atau di bawah. Karena tidak, kita memang selamat karena perkenanan Tuhan. Bukan karena upaya kita. Dan hidup ini pilihan. Kalau kita selalu excuse, oh dulu saja begitu. Ya silahkan. Karena pada akhirnya keputusan yang keliru atau yang benar, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jadi kalau saya pikir lebih baik kita bijaksana, tidak perlu terlalu banyak, oh dulu aja begini, iya monggo. Tetapi nanti kalau menyangkut kita, atau datang gilirannya kita dipanggil, kita mau kemana? Emang kita bisa, Tuhan ini begini, enggak. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Coba kayak Maria Magdalena, yang dia siapa sih sebelumnya? Dan dia namanya sangat termasyur. Dan dia orang yang menanti-nanti Tuhan datang di pagi hari. Dan ternyata itu. Dan Tuhan muliakan dia. Padahal dia siapa dulunya? Wanita berdosa. Wanita berdosa. Jadi seberdosa apapun kita. Tetapi ketika kita berbalik penuh. Jangan menengok ke belakang lagi. Maju terus. Karena apa? Kita sekarang ada di ujung jalan. Jadi jangan terlalu banyak alasan. Saya juga sedang membenahi diri, Pak. Kita perlu bersama-sama, Pak. Karena apa? Kalau sendiri-sendiri nggak kuat kita. Makanya tidak pernah disuruh sendirilah kamu. Kita harus bersatu. Karena kita adalah makhluk sosial. Gotong royong ini adalah cara yang sebenarnya Tuhan suruh implementasikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Pak Tim punya kelebihan, Pak Tim bagikan. Yang lagi kekurangan, belajar ikhlas. Menunggu tangan Tuhan bekerja. Tetapi tetap fokus pandangan kita kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain-lain lagi. Yes. Sebelum kita di penghujungnya ujung acara ini, kita akan menerima langkah-langkah membangun iman yang teguh. Eunike Sister akan menaikkan pujian Tuhanlah Periseku. Jadi ini lagu yang Tuhan berikan kepada oleh Eunike dan dinyanyikan oleh Eunike Sister untuk kita mempercayai Tuhan Allah adalah perisai. Dan ingat, jangan berbuat dosa. Dengan tidak berdosa kita bisa menjadikan Tuhan perisai kita. Kalau berdosa perisainya bolong. Iya. Silakan, Eunike Sister. Yes. Siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapakah gunung batu selain Allah kita? Siapakah Allah selain dari Tuhan? Siapa
sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Allah dialah tempat perlindungan yang membuat jalanku rata. Dia membuat kakiku seperti rusa dan berdiri di bukit. Allah dialah tempat pengungsian yang membuat jalanku rata. Dia membuat kakiku seperti rusa dan berdiri di bukit. Jadi kalau Tuhan perisai tapi kita berusaha, perisai itu diangkat. Pak Dharma Penengkun, hari-hari ini orang percaya itu selain menghadapi latihan iman, tetapi mereka juga menghadapi yang namanya godaan iman. Siapa yang menjadi bosnya hari-hari ini? Siapa yang menjadi tuannya hari-hari ini? Nah, bagaimana supaya kita punya iman yang teguh bukan hanya di setiap saat, tapi dalam segala kehidupan. Sendiri imannya kuat, di keluarga imannya kuat, menghadapi krisis ekonomi, pekerjaan. Gimana iman saya kuat Pak Pendeta, saya di PHK. Bagaimana iman saya kuat Pak Pendeta, saya tidak lagi, saya kemarin sempat Zoom meeting di pengerja di Amerika, di Philadelphia. Pak Pendeta, saya biasanya kerja seminggu 6 hari, dapat $600 seminggu. Ini kerja 2 hari dapat $200 hanya untuk makan. Gimana mau imannya kuat? Saya udah jawab, tapi mereka nggak puas. Supaya puas saya tanya Bapak sana, silakan. Pak Tim, hal ini memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Saya nyatakan betul-betul tidak mudah. Kenapa? Karena sejak kita lahir di dunia ini, pemahaman yang kita terima dari 0 sampai 7 tahun itu adalah dari orang tua kita. Ya. Kita ini ketika bayi adalah makhluk jenius dalam hal meniru. Setelah 7 tahun dan seterusnya kita mempraktekkan apa yang sudah kita tiru dari orang tua kita. Dan kebiasaan itu telah membentuk diri kita menjadi manusia-manusia yang hanya mengandalkan hal-hal yang kelihatan. Jadi tanpa kita sadari, kita sudah digiring menjadi manusia-manusia memang manusia jasmania. Karena hanya yang dihitung adalah 1 tambah 1, 2. 5 tambah 2, 7. Padahal kita tahu bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan Yesus sendiri pernah memberi contoh. 5 tambah 2 bukan 7. 5.000 sisa dosa. Bahkan bisa memberi makan istri dan anaknya, berarti 15.000 Pak. Nah, kenapa itu tidak pernah bisa lagi dikerjakan saat ini? Karena para pendeta nggak pernah ngajar kita lagi. Apakah itu tidak bisa? Bisa. Ada firman yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan Yohanes 14:12, bahkan lebih besar daripada itu. Di mana sekarang? Kenapa kami tidak pernah dilatih untuk itu? Jangan hanya Bapak yang hebat. Bapak harus membangun jemaat supaya hebat seperti Bapak. Sehingga amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 bisa kita laksanakan. Coba kita balik lagi ke perjanjian lama, Yeremia 1 ayat 5. Sudah sejak dari kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Wow. Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengenal kita, kenapa kita takut? Makanya perlu pemahaman ini dibangun. Dan ketika dalam kandungan ibumu, aku menguduskan engkau. Dan ini yang penting, menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan jadi orang kaya, bukan suruh cari pekerjaan. Karena ketika kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, apa yang ada dalam Matius 6 ayat 33,
cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita tidak perlu mengumpul banyak-banyak. Orang udah dikasih tahu waktu pas zamannya Musa, di dalam Matius 6 ayat 34, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Jadi cukup lewati hari demi hari. Supaya apa? Tuhan ingin kita mengandalkan Tuhan day by day. Yes. Bukan mengandalkan pekerjaan kita. Tapi kenapa kita jadi lemah? Karena kita sudah terdidik dengan intelektual. Coba bayangkan, dalam 1 minggu kita belajar masalah intelektual, memahami dunia sekuler, itu 166 jam. 1 minggu ada 168 jam, 2 jam saja kita mendekat kepada Tuhan. Dan itu pun kadang-kadang absen atau terlambat. Jadi mindset kita yang perlu dibenahi, di mana mindset kita dikuasai 97% oleh hal-hal duniawi. Intelektual itu hal duniawi. Sebenarnya kita cukup bisa membaca, menulis, dan berhitung. Membaca, menulis, berhitung. Setelah selesai itu apa? Biarkan kita maju dengan keunikan kita masing-masing. Yang bisa bikin pesawat, silakan. Yang hanya bisa menyanyi, silakan. Yang bisa melukis, ya kesana saja. Jadi kita nggak akan pusing. Kita ini unik. Kita punya kehebatan masing-masing. Tetapi dunia ini menyeragamkan kita. Dan setiap tahun kita diberikan target. Target. Ini konsepnya mereka. Gitu, kita nggak sadar. Tetapi nggak ada yang salah. Setelah kita sadar, mari kita mulai perbaiki. Ketika hidup mentarget, bukan jumlah kualitas yang kita dahulukan, tapi kuantitas. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, semuanya bicara mengenai kualitas. Semua bicara mengenai nilai-nilai kerajaan Allah. Semua kita berbicara mengenai perspektif surgawi, bukan perspektif duniawi. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar harta dunia. Apa itu? Menyangkut kepada angka-angka. Bapak dikasih uang, kalau nggak ada angkanya Bapak nggak mau. Bapak akan bakar tuh, walaupun dikasih 1 gudang. Orang menabung di bank, yang dikejar angkanya loh. Bukan apa-apanya. Dikasih cek, nggak ada angkanya juga. Nggak ada, nggak mau. Jadi angka ini menentukan. Ingat tadi, Wahyu 13 ayat 18, bilangan itu. Terima kasih Pak Tim. Wow. Kita ada di penghujung acara ini. Saya rasanya baru mulai tadi, udah hampir habis. Karena powerful dan dapat berkat. Kalau ada satu ayat atau pesan yang powerful yang untuk pemirsa Pak Dharma sebelum kita akan naikkan pujian tentang iman. Atau kita nyanyi dulu aja ya. Saat ku tak melihat jalanmu, aku punya iman. Nanti Pak Dharma akan kasih satu ayat atau pesan penting sehingga kita boleh menutup dengan sukacita program ini. Yes. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pak Dharma Pengenenggun, kita sudah ada di penghujungnya ujung acara ini. Berikan satu ayat yang powerful untuk pemirsa, silahkan. Saudara-saudara terkasih, saya ingin membagikan satu ayat, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maknanya begitu dalam. Iman yang teguh tidak bisa terlepas dari tubuh yang kudus. Dan harus
kita kuasai, kita salibkan kedagingannya. Itu adalah kunci dari hidup kudus, menyalibkan kedagingan kita. Kapan itu kita bisa melakukan? Ketika kita gantungkan kehidupan kita hanya kepadanya. Sehingga dia yang atur kemanapun kita akan pergi. Dan tidak usah khawatir, kalau sudah waktunya kita dipanggil, rumah siap. Kita nggak perlu takut sebenarnya. Burung di udara dipelihara, bunga bakung di ladang, pada waktunya dia akan mekar. Apalagi kita sebagai anak-anaknya yang dikasihi, pasti Tuhan pelihara. Tidak usah ragu. Tinggal imanmu sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Jadi Tuhan membutuhkan kita menghidupi firman. Bukan hanya kita baca, tetapi hidupi firman. Seringkali saya juga sering tidak menghidupi firman, sehingga penuh dengan kekhawatiran. Setelah kita pahami ini, lakukan bertalu-talu, lakukan berulang-ulang. Dan kita akan menemukan jalan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Bukan seperti apa yang kita minta, tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Terima kasih Pak Dharma Pangrigun. Saudara, mari sebelum kita akan berdoa, biarlah iman saudara iman yang teguh. Dengan iman yang teguh, saudara akan memiliki kekuatan iman yang powerful. Karena imanmu kuat, imunmu juga kuat. Sehingga kau siap menghadapi COVID-19 yang juga pasti akan dikalahkan lewat bersama Yesus. Mari jangan pernah menyerah. Bangkit kembali, bangkitkan imanmu, dan bagikan imanmu. Karena bersama Yesus, Yesus yang telah menang, kita dijadikan bersama Yesus lebih dari pemenang oleh iman yang teguh. Agar pandemi corona segera berakhir. Yes, mari kita berdoa. Sempurnakan firman-Mu ini, terus pakai Pak Dharma Pangrigun di tugasnya, di panggilan hidupnya, juga Eunike Sister, kami semua. Bahkan setiap kami, para pemirsa, supaya iman kami teguh sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai di kekalan di surga. Dalam nama Yesus. Amin.